Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal induktansi diri dan hukum Henry, induksi elektromagnetik fisika kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan bahas konsep dari induktansi diri. Apa itu induktansi diri? Nah, induktansi diri itu merupakan kemampuan suatu induktor. Induktor itu merupakan kumparan penghasil medan magnetik ya, untuk dapat menghasilkan GGL induksi karena laju perubahan arus, teman-teman. Satuan dari induktansi diri adalah Henry di sini. Nah, induktansi diri itu terjadi pada kumparan ya. Kalau terjadi pada kumparan biasanya identik dengan lilitan. Sehingga secara matematis kita dapat tuliskan persamaan induktansi diri. Persamaan umumnya adalah L sama dengan N kali flux magnet dibagi dengan kuat arusnya. Nah, ada faktor N di sini. Berarti identik dengan lilitan kan? Yang identik dengan lilitan ya kalau nggak solenoida ya toroida gitu. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana induktansi diri yang terjadi pada solenoid atau toroid ya. Induktansi diri pada solenoida dan toroida itu bisa terjadi apabila kita isikan solenoid dan toroidnya dengan udara atau vakum, jadi nggak berisi apa-apa, kosong. Dan satu lagi berisi bahan. Kalau berisi udara atau vakum, maka persamaan induktansi dirinya adalah μ0 kali N kuadrat A per L. Ya, L ini adalah panjang solenoid atau panjang toroid. Kalau berisi bahan, kita tinggal tambahkan saja di sini faktor μr atau permeabilitas bahan ya. Sehingga L-nya sama dengan μr kali μ0 kali N kuadrat A per L. Rumusnya sama, cuman kita tambahin μr aja di sini. Berikut ini keterangan-keterangannya. L itu induktansi diri, satuannya Henry, N jumlah lilitan. Kemudian PB ini adalah flux magnet, satuannya Weber. I ini kuat arus, satuannya ampere. Kalau μr ini permeabilitas bahan. L untuk solenoid ya berarti panjang solenoida ya, satuannya meter. Kalau misalnya toroid ya 2πr keliling toroid. Sebenarnya toroid ini tuh ya sama aja kayak solenoida, cuman seperti solenoida yang dilengkungkan membentuk lingkaran. Jadi L-nya ini sama dengan kelilingnya, seperti itu. R-nya ini adalah jari-jari efektif toroid. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana hukum Henry tentang GGL induksi pada induktor atau GGL induktansi diri. Hukum Henry tentang GGL induksi menjelaskan bahwa besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu, teman-teman. Sehingga secara matematis kita dapat tuliskan persamaannya dengan GGL sama dengan negatif L kali delta I per delta T. Ini kalau misalnya kita diberitahu perubahan kuat arus untuk setiap satuan waktunya. Tapi kalau misalnya kita diberikan kuat arus sebagai fungsi waktu, maka kita mesti menurunkan sekali kuat arusnya terhadap waktu. Jadi GGL sama dengan negatif L kali DI dt. Seperti itu. Nah, ini keterangan-keterangannya. L ini adalah induktansi diri, satuannya Henry. Kemudian GGL induksi, satuannya volt. Kalau delta I itu adalah kuat arus akhir dikurangi kuat arus awal atau perubahan arusnya ya. Satuannya ampere, dan delta T adalah perubahan waktu atau yang satuannya second. Selanjutnya energi yang tersimpan dalam induktor. Untuk energi yang tersimpan dalam induktor itu berupa energi dalam bentuk medan magnet. Nah, energi dan rapat energinya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Kalau energi, tinggal W sama dengan setengah kali L kali I kuadrat. L-nya induktansi diri dan I-nya kuat arus ya. Nah, kalau misalnya dia dibatasi sama lilitan atau sejumlah volume tertentu, maka kita nyatakan energinya dalam rapat energi persatuan volume biasanya ya. Jadi rho magnetik itu sama dengan W per V yang besarnya sama dengan 1/2 μ0 kali B kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Arus listrik sebesar 6 ampere mengalir dalam kumparan yang memiliki induktansi diri 8 mH. Berubah menjadi 0 dalam waktu 5 milisecond. Maka besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Yang pertama ada I0.
itu 6 ampere, kemudian IT itu 0 ampere ya, karena dia berubah jadi 0 ya. L-nya 8 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Karena milihenry, ya kita rubah yang ini jadi Henry, kita kali 10 pangkat negatif 3. Waktunya juga sama, 5 milisecond kita rubah jadi second, jadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 second, gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yang ditanya adalah GGL induksi. Maka di sini kita gunakan persamaan GGL sama dengan negatif L kali delta I per delta T. Ya udah, delta I-nya nanti kita ganti sama IT dikurangi 0, sehingga nanti negatif L berarti negatif dari 8 kali 10 pangkat negatif 3 kali IT-nya di sini 0 ampere, substitusi aja, kurangi I 0-nya 6 ampere per delta T-nya di sini 5 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kan bisa kecoret ya. Kemudian langkah selanjutnya, ya udah, ini negatif 8 kali negatif 6 per 5, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 9,6 volt. Ya, 48 bagi 5 kan 9,6. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Soal yang kedua. Kumparan dengan induktansi 0,5 Henry dialiri arus yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan negatif 3T pangkat 2 plus 6T plus 8 dengan I dalam ampere dan T dalam second. Kapan GGL induksi besarnya 27 volt? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita ditanya T saat GGL-nya 27 volt. Kalau kapan, berarti kita harus jawab T-nya, gitu. Gampang aja, caranya kita pakai persamaan pada hukum Henry, yaitu GGL sama dengan negatif L dI dt. Pakai dI dt karena I-nya diberikan dalam fungsi waktu, ya, fungsi T. Sehingga di sini untuk menentukan dI dt, ya kita turunkan sekali. Negatif 3T pangkat 2 kita turunkan jadi negatif 6T. 6T ini kita turunkan jadi 6. Nah, kita udah punya nih dI dt-nya. Masukin aja ke persamaan yang ini. Sehingga nanti 27 itu GGL-nya ya. Ini sama dengan negatif 0,5 kali negatif 6T plus 6. Nah, negatif 0,5-nya kita kaliin ke dalam. Jadi 27 sama dengan negatif 0,5 kali negatif 6T, ini 3T ya. Kemudian negatif 0,5 atau negatif setengah kali 6 itu min 3. Nah, ini kan minus ya, pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi nanti kita peroleh 30 sama dengan 3T. Sehingga T-nya ya udah tinggal kita bagi 3 aja masing-masing ya. Kita bagi 3, ini bagi 3. Sehingga T-nya itu sama dengan 10 second. Jadi opsi yang tepat yang A, gitu. Soal yang ketiga, arus yang mengalir melalui suatu kumparan dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan 2 sin omega T. Jika frekuensi arus itu 50 Hz dan induktansi diri kumparannya 5 Henry, maka GGL induksi diri maksimum antara ujung-ujung kumparan tersebut adalah titik-titik. Nah, buat nyelesain soal ini, prinsipnya sama seperti kita menyelesaikan soal yang sebelumnya. Jadi, karena yang ditanya GGL induksi diri maksimum, tinggal negatif LDI dt aja nanti. Ya, data-data yang diketahuinya di sini I sama dengan 2 sin omega T. Frekuensinya 50 Hz dan L-nya 5 Henry. Sama soal yang sebelumnya, sama aja, cuman bedanya kali ini kita diberikan fungsinya bentuk trigonometri, jadi periodik ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari fungsi I-nya dulu yang lengkap. Kan kurang omega di sini. Omeganya kita belum tahu. Jadi tinggal 2πf aja. Kan frekuensinya kita tahu di sini 50 Hz, maka 2π kali 50 itu hasilnya 100π. Ya, kita peroleh deh persamaan I-nya. 2 sin 100π T. Nah, untuk menentukan GGL induksi, tinggal GGL sama dengan negatif L dI dt. Berarti negatif L-nya kita ganti sama 5 ya. Kemudian kita turunkan 2 sin 100π T terhadap waktu. Kalau kita turunkan, ini jadi negatif 5 kali 2 kali
100 pi T ya, turunan dalam dari 100 pi T ini kan 100 pi, jadi 200 pi ini. Turunan dari sini itu cos ya, cos 200 pi T. Dan supaya nilai GGL induksi dirinya yang maksimum, ingat cos maksimum ketika nilainya 1 ya. Jadi negatif 5 kali 200 pi kali cos 200 pi T itu hasilnya adalah negatif 5 kali 200 pi. Ya, sehingga di sini GGL-nya adalah negatif 1000 pi volt. Tanda negatif itu hanya menunjukkan arah saja. Jadi di sini opsi yang tepatnya adalah yang E tentunya. Seperti itu. Soal yang keempat. Sebuah solenoida memiliki 200 lilitan. Panjangnya 20 pi cm dan luas penampangnya 2 cm persegi. Tentukan yang A. Induktansi diri solenoida, yang B. GGL induksi pada solenoida jika arus yang dialirkan berubah dari menjadi 0,01 ampere dalam selang waktu 0,1 second. Dan yang C. Energi yang tersimpan dalam solenoida pada saat arusnya 10 ampere. Nah, ini data-data yang diketahuinya adalah N sama dengan 200 lilitan, kemudian panjangnya 20 pi cm, kita rubah dulu ke SI, bagi 100 aja, jadi 0,2 pi meter. Luas penampangnya juga kita rubah ke SI, berarti 2 cm persegi itu sama aja kayak 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Untuk menentukan induktansi diri solenoida, kita langsung gunakan rumus berikut. L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A per L. Selanjutnya kita ganti mu 0-nya dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. N-nya dengan 200, jadi 200 pangkat 2, kali A-nya 2 kali 10 pangkat negatif 4, dibagi L-nya di sini 0,2 pi. Tinggal kita hitung saja sebentar. Di sini kan bisa dicoret ya, 0,2 pi sama ini jadi berapa nih? 20 ya. Ya, silakan dihitung. Maka kita akan peroleh nanti hasilnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 Henry. Seperti itu. Kemudian kita diminta juga untuk menghitung GGL induksi. GGL induksi itu sama dengan negatif L kali delta I per delta T. Kita pakai delta karena I-nya tidak dalam variabel T, ya, tapi dikasihnya dalam bentuk angka. Nah, L-nya kan kita udah tahu di situ. 1,6 kali 10 pangkat negatif 5, ya, substitusi L-nya. Kemudian delta I. Delta I itu adalah perubahan arusnya. Ini kan 0,1 ampere. Ya. Per delta T, delta T-nya itu 0,1. Kita hitung aja sebentar. Yang ini jadi berapa tuh? Ini kalau misalnya kita coret kan dibagi 0,01 masing-masing ya. Yang ini 1, yang ini 10. Ya, hasilnya jadi negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 6. Ini kan naik 10-nya jadi 10 pangkat negatif 1 gitu. Jadi, ketemu sama 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian, energi yang tersimpan pada solenoida, berarti tinggal W sama dengan setengah L I pangkat 2. Setengah kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 kali I-nya itu adalah 10 ampere ya. Dikasih tahu di soal di sini 10 ampere, berarti 10-nya pangkat 2. Sehingga W-nya kalau kita hitung hasilnya nanti adalah 8 kali 10 pangkat negatif 4 joule. Kan tinggal dicoret ya, ini berarti 0,8 kali 10 pangkat 2, 80 ya. 80 kali 10 pangkat negatif 5, berarti ya 8 kali 10 pangkat negatif 4 joule. Seperti itu. Soal yang kelima, sebuah magnet MRI atau magnetic resonance imaging tipe tertentu merupakan sebuah solenoida yang memberikan medan magnet sekitar B sama dengan 1,5 Tesla. Anggap magnet MRI itu panjangnya sekitar 1,6 meter teman-teman, dengan diameter dalamnya sekitar 0,4 meter. Nah, yang A, kita diminta untuk menunjukkan rapat energi magnetik yang dikandung dalam medan magnetik B itu adalah rho magnet sama dengan 1/2 mu 0 kali B kuadrat. Kalau rapat energi itu berarti energi persatuan volume ya. Yang B, kita diminta untuk menentukan energi magnetik yang tersimpan dalam medan magnetik ini. Yang C, kita diminta untuk menunjukkan
Jika arusnya melalui magnet ini selama kerja normalnya adalah 100 ampere, nah kita ditanya induktansi dari MRI-nya. Kemudian, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kumpulin dulu data-data yang terdapat pada soal. Ya, supaya lebih gampang. Jadi seperti ini. B-nya 1,5 Tesla, ya, medan magnetiknya. L atau panjang solenoidnya tadi 1,6 meter, dan diameternya 0,4 meter. Kalau diameternya 0,4, berarti jari-jarinya 0,2 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan rapat energi magnetik. Membuktikan sih ya tadi ya. Sementara data yang kita punya cuma 3 ini aja, teman-teman. Jadi gimana tuh caranya? Ya, kita bongkar rumusnya semua. Rumus rapat energi magnetik itu adalah W per V, atau energi per satuan volume. Kita ganti W-nya sama setengah LI pangkat 2. Volumenya sama A kali L. A itu luas, L itu panjang solenoida. L yang ini kita ganti sama mu 0 N pangkat 2A per L. Induktansi diri solenoida. I yang ini kita ganti sama kuat arus pada pusat solenoida. Masih ingat kan? Di medan magnet kita udah belajar bahwa kuat arus pada pusat solenoida itu diberikan oleh persamaan B-nya ya, medan magnetiknya, mu 0 IN per L, sehingga I-nya itu tinggal BL per mu 0 N. Kita udah punya I, kita udah punya L, ya tinggal kita substitusi aja ke W per V yang ini. Sehingga W-nya kita ganti sama setengah LI pangkat 2. Ini L-nya kita substitusi sini, I-nya juga substitusi sini, AL-nya biarin aja. Ya, ini tinggal kita sederhanakan ya. Yang ini kita pangkatin 2, nanti kita bisa coret-coret yang bisa kecoret. Sehingga kita akan peroleh nanti, ya rho magnetiknya ini adalah 1/2 mu 0 kali B pangkat 2. Selanjutnya kita ditanya energi magnetik. Caranya gimana? Nah, dari persamaan yang ini, rho magnetik sama dengan W per V. Kalau energi berarti W-nya ya yang ditanya. Ya tinggal rho magnetik kali volume aja. Rho magnetiknya kan kita udah peroleh yang ini. Ya, tinggal kita substitusi. 1/2 mu 0 kali B pangkat 2 kali volumenya itu A kali L. Ya. Nah, B-nya kita punya nggak? Punya nih, 1,5 Tesla. Mu 0 ya harus tahu, 4pi kali 10 pangkat negatif 7. A-nya tahu nggak? A-nya belum tahu. Bisa kita cari pakai PR pangkat 2. Jadi kalau ini diameternya 0,4, jari-jarinya ya 0,2 meter, teman-teman. Ya. Jadi di sini 1/2 mu 0 kali B pangkat 2 kali PR pangkat 2 kali L. Nah, ini jadi 1/2 kali pi pangkat 4pi kali 10 pangkat negatif 7, ini mu 0. A-nya itu adalah B-nya itu adalah 1,5 ya. Kita pangkatin 2. Kali pi R pangkat 2 itu 0,2 pangkat 2 ya. L-nya 1,6. Ya kita hitung aja sebentar, kita akan peroleh nanti W-nya 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 Joule. Selanjutnya kita mencari L, induktansi jika I-nya 100 ampere. Berarti tinggal W sama dengan setengah LI pangkat 2. W-nya kita udah punya kan ini. I-nya juga 100 ampere dikasih tahu di soal. Jadi L-nya sama dengan 2W dibagi I pangkat 2. Ya 2 kali 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 100 pangkat 2. Hasilnya berapa tuh? Ya, 36 Henry. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal induktansi diri, induksi elektromagnetik fisika kelas 12 kali ini. Berikut ini, saya berikan 2 soal latihan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.